Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi teman-teman bersama Dapa Indonesia. Ini kita kebetulan di toko untuk mereview beberapa hal yang bagus untuk tanah, pembenah tanah ataupun mengurai, yaitu beberapa selulosa ataupun jasad sisa-sisa jerami, sisa-sisa panen yang berada di dalam tanah yang kemarin kita masih menggunakan, yaitu herbisida prol yang kita gunakan. Kemudian ini karena menunggu 17 hari, ini ada waktu senggang, mumpung rumput juga masih belum tumbuh tinggi namun sudah mulai tumbuh. Kemudian yang belum kita lakukan yaitu aplikasi pembenah tanah, yaitu golongan bakteri menguntungkan seperti golongan E4. Nampak E4 ada 3. Yang berwarna kuning ini untuk pertanian, kompos ataupun yang lain. Yang berwarna coklat yaitu untuk peternakan. Ini bisa dicampurkan di minumannya, pakannya. Kemudian yang berwarna pink ini adalah untuk perikanan, bisa ditambak, bisa di kolam. Ini aplikasinya juga bisa dicampur dengan pakan ataupun dilarutkan di kolamnya. Hal-hal yang harus diperhatikan E4 yaitu kategori bakteri yang masih mentah, masih belum banyak, artinya hidup tapi perlu diperbanyak. Cara memperbanyaknya yaitu dengan menggunakan yang terasa manis. Diantaranya yang irit adalah tetes dari tetes tebu, limbah dari PG guys. Biasanya di lokasi PG ada yang berjualan tetes, itu beli aja 1 liter atau 1 kilo. Ini nanti dikasihkan juga 1 botol, kemudian didiamkan semalam, besok baru bisa dipakai. Ini sama dengan E4 yang berwarna coklat, juga yang berwarna pink. Biasanya banyak yang langsung diaplikasikan. Sebenarnya bagus namun kurang bagus karena bakteri di dalamnya ini perlu nutrisi, perlu penumbuh, perlu berkembang biak, yaitu menggunakan zat yang berwarna manis seperti tetes dan seperti gula. Cari aja yang andekan gula, cari ada yang rusak-rusak, karena yang penting manis, tidak berbahaya, tidak mengandung garam atau tidak mengandung apapun, karena bakteri nanti bisa mati, tidak bisa berkembang biak. Kemudian ada salah satu merek yaitu MA11. Ini bakteri seperti ini biasanya yang sudah hidup, yang sudah diracik pabrik, tinggal aplikasi. Namun yang di E4 ini bakteri hidup namun masih perlu yaitu penambah zat, yaitu seperti tetes dan gula tadi. Nampak seperti ini. Ini ada juga bahan organik yang lain seperti Petrofas, nampak di belakang. Petrofas ini juga satu golongan organik, namun juga perlu dilakukan fermentasi atau penambahan, yaitu berupa gula, karena semakin banyak gula semakin cepat berkembang biak untuk bakteri-bakterinya. Nampak seperti ini juga untuk kompos, diaplikasikan atau direndam semalam, kemudian besok diaplikasikannya. Ada juga kategori pupuk organik. Pupuk organik seperti ini biasanya sudah mengandung mikroorganisme seperti E4 yang ada tertera di kemasan. Biasanya ini langsung pakai guys, artinya pupuk organik ini dalamnya juga E4 tapi yang sudah siap langsung diaplikasikan. Ini dalamnya juga berwarna seperti tetes, nanti tinggal tuang sekitar 5-10 tutup untuk aplikasinya. Nampak seperti ini. Kita bergeser ke depan yang sudah kita siapkan di lahan kita. Kita manfaatkan yang ada, yaitu ini yang sudah kita aduk jadi satu berwarna hitam seperti ini. Ini kita memakai konsentrasi per hektarnya kita menggunakan sekitar 10 tangki, karena organik ini yang penting beberapa mengenai daun dan jatuh ke tanah tidak
fleksibel, tidak harus merata seperti kita aplikasi yaitu herbisida. Langkah yang pertama yaitu kita tuang terahumid, yaitu senyawa asam humat 1 botol ini kita masukkan ke dalam timba. Ini kita taker, yaitu kurang lebih asam humat ini jumlahnya 4 seperti ini guys, berarti sudah ada 4. Kemudian kita tambahkan yaitu 6 seperti ini, 6 gelas air biasa seperti ini. Kemudian kita masukkan yaitu dekomposer, yaitu sama Dicoprima. Ini adalah bakteri yang dikonsentrasikan di perusahaan. Aplikasinya yaitu beberapa jam sebelum aplikasi kita rendam. Ini kita memakai 3 saset Dicoprima, kita masukkan ke dalam timba. Kemudian Metarisep ini berguna untuk anti werengnya. Kita memakai 2 saset, 2 pack kurang lebih 50 gram, karena 1 pack ini 50 gram berarti 100 gram. Juga BT Plus ini juga untuk ulat penggerek batang, artinya bisa untuk sundep. Ini kita memakai 2 pack seperti ini, kita masukkan ke dalam timba seperti ini. Kemudian untuk anti jamurnya kita memakai cukup 1 bungkus, kurang lebih beratnya 100 gram. Ini berfungsi untuk menjaga bakteri yang merugikan biar terkendali secara dini. Kita aduk jadi satu seperti ini, kita kondisikan untuk 10 tangki. Ini berwarna pekat, ini berasal dari larutan Metarisep, BT Plus, juga Dicoprima, juga asam humid. Asam humid ini berfungsi untuk pengganti yaitu bahan organik seperti kompos. Ini biar bekerja di dalam tanah. Salah satu fungsinya nanti yaitu memperbarui sifat fisika tanah, di antaranya gembur, remah, tidak lengket. Juga nanti sebagai penambah asupan nutrisi fosfat biar terserap untuk akar-akar tanaman dan mengurangi jumlah pupuknya. Nampak seperti ini kebetulan sudah 1-2 jam dari perendaman, artinya sudah bisa digunakan. Ini yang sisa-sisa Metarisep, Dicoprima dan BT Plus, kurang lebih gitu guys. Memang penggabungan organik dan kimia memang kita lakukan agar nantinya bisa diperoleh untuk hasil yang maksimal, bobot yang maksimal, juga mengurangi biaya perawatan seperti pupuk dan biaya pestisidanya. Kurang lebih gitu guys. Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.